Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fahri Ramadan dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa sejarah reformasi tahun 1998. Kalian tahu nggak sih apa itu reformasi? Yang dimana pada peristiwa reformasi 1998, masyarakat menyerukan perubahan kehidupan bernegara agar bisa lebih baik secara konstitusional. Daftar panjang ketidakpuasan rakyat terhadap rezim Orde Baru dan krisis moneter pada tahun 1997 sampai dengan 1998 sebagai klimaks mendorong aksi tersebut. Jauh dari kata adil dan makmur, rakyat pun merasakan tengah terhadap buruknya situasi ekonomi Indonesia. Lebih dari itu, berbagai harga kebutuhan bahan pokok melambung tinggi, yang dimana krisis kala itu mengkhawatirkan masyarakat Asia. Bahkan di Indonesia dianggap sebagai impuls eskalasi drama runtuhnya kekuasaan Orba atau Orde Baru. Mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998 kemudian menjadi titik balik peralihan dari Orde Baru menjadi era reformasi. Nah, langsung saja ke latar belakang dan penyebab gerakan reformasi 1998. Lengsernya Presiden kedua Republik Indonesia yaitu Soeharto tidak terjadi secara cepat dan begitu saja, ataupun bahkan tanpa sebab. Bahkan bukan juga karena keinginan dia untuk melepas mandat sebagai presiden. Yang pertama, yaitu adalah krisis ekonomi. Sudah sejak lama rakyat merasakan resah terhadap harga-harga yang melambung sangat tinggi, serta kebijakan yang semena-mena. Bibit-bibit ketidakpuasan sudah timbul sejak 1997. Bahkan saat itu menjadi puncak krisis finansial di Asia. Memasuki agenda reformasi 1998, Indonesia menghadapi kondisi ekonomi serta kebijakan yang semena-mena. Bibit-bibit ketidakpuasan sudah timbul sejak 1997. Nilai tukar rupiah anjlok dan bahkan bahan-bahan pokok melonjak, sedangkan Soeharto masih denial dan mencoba menenangkan rakyatnya. Pada 15 Januari tahun itu, pada 15 Januari 1998, Soeharto mendatangi letter of intent dengan IMF. Ia mencoba meyakinkan rakyat yang terlanjur panik bahkan keadaan ekonomi bakal membaik, sehingga Soeharto menegaskan kesepakatan dengan IMF membuat tak lagi mencantumkan angka pertumbuhan 4% di era APBN 1998 ataupun bahkan 99. Akan tetapi, berangka nol dengan laju inflasi 20% dengan kurs 5.000 per dolar. Namun, nilai rupiah justru semakin melemah pada periode menjelang akhir Januari. Di pasar, uang antar bank kala itu rupiah menyentuh angka fisiologis 10.600 per dolar. Pada Februari 1998, Soeharto tak lagi bisa tenang melihat kegemilangan di negeri, yang dimana telah dipimpin selama lebih dari 3 dekade. Kepanikan itu tak membuat kepercayaan atau menghilangkan kepercayaan diri, tetapi tetap ingin menjadi presiden periode berikutnya. Saat itu, ia menetapkan Habibie sebagai pendampingnya. Niat itu menimbulkan berbagai kritik dari masyarakat, termasuk media massa yang mulai frontal memberikan bobroknya pemerintahan dan kabar penculikan aktivis. Yang kedua yaitu kerusuhan Mei 1998 dan tragedi Trisakti, yang dimana sepanjang Februari aksi massa terjadi di mana-mana. Tidak hanya kalangan mahasiswa, dosen ataupun bahkan elemen masyarakat lainnya juga tegas menunjukkan simpatinya. Namun berbagai pecincangan air, upaya demonstrasi besar-besaran itu tak membuat niat Soeharto untuk menjadi presiden lagi lenyap. Pada 10 Maret tahun itu, ia ditetapkan sebagai presiden untuk ketujuh kalinya melalui sidang umum MPR. Pada saat yang sama, krisis moneter tak juga membaik. Bahkan 4 hari sebelumnya menetapkan itu tepatnya 6 Maret. Nilai rupiah tembus 12.000 per dolar. Di tengah situasi itu, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya terus menggerak protes berbagai daerah. Intensitas dan partisipan protes terus meningkat seiring April menyambut kenaikannya itu. Akan tetapi pada saat yang sama pula aparat tak segan main kasar, bahkan menembak para demonstrasi. Pada tanggal 6 April 1998, media Indonesia melaporkan 38 mahasiswa hilang pasca puncak unjuk rasa. Pintu bulan Mei terbuka. Tetapi upaya reformasi ekonomi Soeharto masih buntu pada tanggal 5 bulan itu. Republika melaporkan bahwa BBM dan tarik daya listrik naik masing-masing sebesar 46,3% dan hingga 60%. Soeharto sempat meminta
bahkan meminta bantuan ke berbagai negara seperti Jepang, Australia, dan juga Malaysia. Dari negeri kanguru, Indonesia memperoleh bantuan 30 juta dolar berupa bahan pokok. Pada titik itu, krisis ekonomi yang semakin suram dan Soeharto masih optimis. Ia terus menggemakan agar rakyat tenang serta timbulnya reformasi. Namun pada kenyataannya, titah itu berwujud tragedi ke penghilangan para paksa mahasiswa, termasuk tragedi Trisakti. Yang ketiga, tidak adilnya sistem politik dan dui fungsi ABRI. Latar belakang reformasi 1998 lainnya adalah ketidakadilan sistem politik dan adanya dui fungsi ABRI. Pada dasarnya, kedua hal itu memiliki keberkaitan atau satu sama lain. Melalui adanya dui fungsi ABRI, aparat militer negara dapat melakukan propaganda di bidang politik dan juga pemerintahan. Ketentuan ini berawal dari pandangan bahwa masyarakat dan militer memiliki hak yang serupa dalam menentukan kebijakan dalam pelaksanaan negara. Soeharto memberlakukan aturan ini mulai tahun 1982 silam. Selama pemerintahan berlangsung, dui fungsi ABRI memberikan efek dominasi kepada pihak eksekutif maupun legislatif di Indonesia. Yang keempat, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau biasa disebut KKN yang marak. Yang dimana salah satu permasalahan yang negara Indonesia dihadapi pada saat masa Orde Baru adalah praktik-praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan juga nepotisme hadir bagai noda hitam pada pemerintahan saat itu. Berbagai pihak kerap mengandalkan status dan jabatan melalui praktik-praktik tersebut. Kemudian mereka yang memiliki status kerap mengambil keuntungan dari jabatannya. Ketiga aktivis tersebut merimbas pada ketidakstabilan negara di berbagai sektor. Lebih parahnya, permasalahan ini menjuruskan masyarakat ke jurang status tidak sejahtera. Penyatuan antara bisnis dan perpolitikan ini menghasilkan berbagai bentuk konflik kepentingan, kemudian menyebabkan tidak adanya perlawanan yang tulus dalam transparan dalam pembuatan kebijakan. Lalu ada juga hal pokok dan tuntutan gerakan reformasi pada tahun 1998. Hal pokok dari tujuan gerakan reformasi di Indonesia adalah pada tahun 1998 adalah mengubah Indonesia menjadi lebih demokratis, kemudian bersih dari KKN hingga menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM maupun hukum. Mengutip laman Perpustakaan Komnas Perempuan, pada 6 tuntutan dalam sejarah reformasi berikut adalah: 1. Menegakkan supremasi hukum. 2. Memberantas KKN. Yang ketiga, mengadili Soeharto dan pihak yang terlibat. Yang keempat, amandemen konstitusi. Yang kelima, menghilangkan dui fungsi ABRI. Dan yang keenam, yaitu memberikan hak otonomi daerah. Apa hasil gerakan reformasi 1998? Reformasi 1998 memperlibatkan hasil tertentu bagi negara, utamanya bagi mereka yang memiliki darah etis Tionghoa. Mereka adalah kompak paling dampak dan korban utama dari kerusuhan dan penjarahan menjelang 21 Mei. Reformasi merupakan agenda yang tidak bisa ditawarkan lagi, bahkan memaksakan orang nomor satu lengser dari jabatannya. Sebab rangkaian perubahan termasuk terbentuknya kabinet baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto tidak mampu memberikan faedah bagi rakyat. Krisis ekonomi berkepanjangan dan beban utang negeri yang jatuh tempo nyaris membawa negeri ini ke liang kubur. Apalagi tuntutan agar berpihak pada rakyat kecil, tidak semua menjadi rentetan kendala upaya pemulihan kondisi Indonesia. Soeharto meninggalkan jabatan Presiden RI kedua pada tahun 1998 silam. Semua dengan narasi yang menginginkan ia untuk bertanggung jawab. Setelah itu, kebebasan pers yang sebelumnya ketat mulai mengendur. Ada juga hasil berupa demonstrasi pemerintahan. Karena pemerintahan membuat hak pelaksanaan otonomi daerah sentralisasi kekuasaan yang berpusat pada satu titik mulai diganti dengan banyak titik harapan negara. Adapun juga dampak gerakan reformasi 1998 ini. Presiden Baharudin Yusuf atau biasa disebut dengan B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto mulai menyiasati perubahan sesuai keinginan rakyat. Mantan wakil presiden dari Soeharto tersebut perlahan membawa negara ini bangkit dari keterpurukan. Upaya yang dilakukan B.J. Habibie antara lain adalah menumbuhkan kembali demokrasi dan juga kebebasan berpendapat dan menemankan pembungkaman menahun yang dilakukan enzim Orde Baru. Ia mengukuhkan itu dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1998.
1999 yang memuat 10 bab dan 21 pasal, kemudian memberikan otonomi kepada daerah-daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sebagai dampak reformasi 1998, Habibie juga menghapus sentralisasi karakteristik enzim Orde Baru yang sudah mendarah daging dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Kedua undang-undang tersebut mengembalikan semangat demokrasi yang dampaknya dapat dirasakan hingga saat ini. Selama berkuasa, Habibie telah mengambil langkah kontroversial dengan memberikan referendum kepada Timur Timur, diintegritaskan secara paksa lewat investasi militer pada 1975. Perolehan suara yang mengakhiri referendum tersebut karena didominasi oleh rakyat Timur Timur. Mereka ingin melepaskan diri dari Indonesia dengan presentasi sebesar 78,50%. Selain itu, partai politik mulai muncul usai runtuhnya rejim Orde Baru. Partai-partai tersebut berangkat dari berbagai latar dan tujuan. Tuntutan pembahasan tapol atau tahanan politik dan napol narapidana politik, yang dimana Islam adalah sejumlah organisasi kepada pemerintah juga merupakan wujud dari dampak transformasi, yang dimana reformasi juga memberikan dampak besar di bidang sosial. Meskipun pemerintahan otoriter telah tumbang, sebagian masyarakat masih menyiasakan trauma atas rasa pemerintahan sebelumnya. Pada hari-hari menjelang 21 Mei 1998, banyak masyarakat melakukan penjarahan, pembakaran, pemerkosaan, terutama terhadap etnis Tionghoa. Hal itu membuat traumatis mendalam bagi para korban, serta pecahnya kerukunan masyarakat. Terakhir, reformasi juga meninggalkan dampak dalam bidang ekonomi, layaknya jauh panggung dari api. Keadaan ekonomi Indonesia pasca reformasi menurut Ihsan Sirot dan Hamdal Triatmaja dalam Journal of Indonesian History justru semakin melemah. Pasalnya, selama proses reformasi, banyak instansi perbankan yang mengalami pembekuan sebab utang luar negeri yang menggunung. Kondisi ini menyebabkan perekonomian Indonesia semakin buruk. Bahkan dianggap belum bisa menyamai lagi pada laju pertumbuhan ekonomi masa Orde Baru. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres.